Dia merasa dia sudah rajin, Udah all out, tapi hasilnya tidak ngikutin. Oke. Lalu dia lihat sebelah yang lain gitu ya. Iya, lebih sukses gitu. Kerjanya 10, hasilnya 20 gitu kan. Iya. Nah, dia frustasi dong teman-teman. Oh, iya. Itulah makanya kokonumerologi dengan Iya. analisa numerologinya ini sangat membantu teman-teman. Ya. Iya. Mendingan kita jadi sniper gitu kan. Betul. Kita dikasih tahu, itu loh kamu nembaknya di Targetnya. sana, ini loh di sana. Iya. Jadi kita nembaknya sekali, 2 kali, 3 kali maksimal. Udah langsung kena sasaran. Asik kan? Asik. Ya, makanya kok di salah satu produk saya ya, di dalamnya itu yang di dalam personal blueprint ya, di dalamnya itu kan ada bicara tentang unsur ya. Unsur itu kan ada 5, api, air, kayu, tanah, logam. Nah, jadi kalau di pekerjaan ya, ini kita ngomong kalau rajin-rajinnya kan pasti orang itu kan bekerja. Nah, tapi kalau dia bekerjanya di tempat atau unsurnya yang tidak tepat, itu seperti dia kerjanya angka 10, hasilnya angka 0, bahkan minus. Ya, contoh misalkan ada orang, dia unsurnya ternyata unsurnya logam gitu ya. Di numerologi dia unsurnya logam. Nah, logam itu yang cocok itu adalah kayu, tanah, dan logam. Nah, berarti kalau dia berusaha atau berkarir di yang unsurnya api, itu sangat tidak cocok. Makanya dia mentok sana-sini. Kok ada aja halangan, kok ada aja yang nasibnya tuh nggak bagus gitu loh. Tapi kalau dia unsurnya cocok, cus gitu ya, kerjanya angka 10, hasilnya bisa angka 20, 30, bahkan bisa 100. Banyak kita dengar cerita nih ya, Iya. Bro Leo dan teman-teman ya. Aku udah rajin banget gitu ya. Tapi hasilnya segini-segini aja gitu Iya. ya. Aku udah rajin banget, bosku kayaknya nggak ngelihat usahaku. Iya. Aku udah rajin banget, tapi duit kayaknya nggak ngumpul banget gitu ya. Iya. Ada aja kemana? Gue juga nggak tahu nih. Iya. Gue dua nggak ngumpul-ngumpul gitu kan. Ada nggak cerita kayak gitu? Iya. Itulah. Nah, sebenarnya kan bukan salahnya dia ya. Maksudnya bukan salah dia rajinnya kan. Betul. Tapi bisa jadi tempatnya atau wadahnya nggak cocok ya. Seperti itu ya. Oke. Rajin, tapi rajinnya di tempat yang salah. Nah, itu. Hasilnya nggak maksimal dong, Nggak gitu loh. maksimal, iya. Maka potensinya dia, ya gini, kita percaya dong ya, Tuhan itu menciptakan manusia sama ya. Iya. Itu dulu ya. Iya. Dengan bakat, dengan kualitas yang sama sebenarnya Oke. ya. Memang dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Iya. Tetapi pada saat kita bisa fulfill kemampuan-kemampuan yang sudah difitrahkan ke kita, gitu ya, memang sudah direncanakan ke kita, maka kita akan mengalami apa? Pemenuhan kebahagiaan yang tidak terkirakan. Bukan hanya uang loh ya, bukan hanya uang. Uang akan nyusul pasti. Iya. Ya. Tapi kita merasa hidup kita menjadi bahagia dan bermakna. Itu penting. Oke, bahagia dan bermakna ya. Itu Oke. membuat orang bisa panjang umur, membuat orang sampai tua pun nggak berhenti berkarya. Iya. Ada nggak orang berhenti berkarya? Kalau gue mau cepet-cepet pensiun nih. Iya. Itu artinya apa? Dia nggak suka dengan kerjaannya. Betul. Kerjaannya capek. Iya, nggak cocok, nggak nyaman segala Kalau macam. Bro Leo nih misalnya, Bro Leo benar-benar suka dengan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu penuh dengan passion. Dan Bro Leo ini salah satu orang yang memang unggul di bidangnya. Bisa misalnya melukis gitu ya. Iya. Memang melukisnya di atas rata-rata, bagus gitu loh. Iya. Dan itu ternyata menghasilkan uang, dibeli orang dengan mahal gitu ya. Iya. Pertanyaannya, kapan dirimu mau pensiun? Nggak akan. Nggak Untuk akan apa? ngapain. Untuk apa? Karena itu sudah jati diriku kan. Iya. Pada saat aku pensiun, malah itu seakan mencabut jati diri dari diriku. Kan? Mencabut arti meaning of life dari diriku. Iya. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu pertanyaan bisa ditanyakan ke Bro Leo dan teman-teman ya, bahwa kapan aku mau pensiun dari pekerjaanku sekarang gitu. Kalau kita ngomongnya, aku mau pensiun. Aku mau sampai seumur hidup yang diizinkan oleh Tuhan. Aku akan sepanjang hidupku mengerjakan apa yang aku lakukan. Maka itu teman-teman sudah menemukan life purpose-nya, sudah menemukan ikigai istilahnya diri kita. Nah, itu teman-teman sudah seharusnya bangga dan bahagia. Oke, nah kok kalau misalkan nih ada orang-orang di luar sana tuh yang bilang, oh ilmu-ilmu yang ada di metafisika atau termasuk yang di numerologi atau di astrologi dan segala macam itu dianggap musyrik, dianggap mistis gitu, atau dianggap syirik gitu. Itu menurut Ko Michael gimana? Itu hak semua orang. Hak semua orang ya. Iya. Karena kita nggak bisa
mendikte bahwa kamu harus berpikir seperti ini atau seperti itu. Karena ada ajaran-ajaran tertentu yang mereka percayai di luar di bangsa ini yang memang seperti itu, yang nggak masalah gitu loh. Karena itu di-keep aja untuk diri sendiri kan. Kalau aku nggak percaya, aku nggak percaya. Kalau aku mau mempercayai, percaya. Yang penting adalah jangan memaksa orang supaya tidak percaya atau memaksa orang supaya tidak percaya gitu kan. Karena manusia lain ada free will-nya juga gitu kan. Nah, karena yang benar menurutku belum tentu benar untuk orang lain juga. Nah itu sama kayak salah satu produk saya di Koko Numerogi nih. Ada yang namanya The Secret of Karmic and Past Life. Nah, itu gimana? Itu bicara tentang karma. Itu kan ada orang percaya sama orang nggak percaya kan. Ada orang percaya dengan hukum karma, ada orang percaya dengan hukum tabur tuai. Nah, bedanya apa? Jadi kalau hukum tabur tuai itu kan berlakunya di kehidupan sekarang, bukan di kehidupan nanti atau sebelumnya. Nah, kalau hukum karma ini kan berlakunya seterusnya kan, sebelum, sekarang, dan seterusnya. Nah, ini terus berlaku dan banyak orang itu dia pengen tahu apakah saya ini masih ada beban karma, utang karma. Karma itu kan ada baik atau buruk apa. Nah, di produk saya The Secret of Karmic and Past Life ini bisa kelihatan. Nah, yang kedua ada yang tentang yang namanya past life. Nah, ada orang kan yang nggak percaya tentang past life, ada orang yang percaya inkarnasi. Nah, makanya gitu ya. makanya di media sosial saya atau saya kalau nge-live ya, itu saya bilang terserah Anda mau percaya apa enggak, terserah. Tapi yang pasti saya nge-live, kita teman-teman nge-live, kita sangat menghargai namanya perbedaan. Ya, mau percaya, yuk bahas sama-sama. Nggak percaya, anggap ini sebagai informasi tambahan aja. Gitu ya. mau dibawa ke drastisnya. Ada yang percaya bumi ini datar. Iya, betul. Bumi ini datar. Bumi ini bukan bulat. Pernah dengar ya teman-teman? Oh, banyak tuh. So gimana kalau ditanya gimana pendapatku? Ya bebas-bebas aja dong gitu ya. Nah, karena kita percaya bumi itu bulat. Tapi ada 1% loh, kita harus menyisakan 1%. Mungkin kita memang salah loh ya. Benar. Siapa tahu ya. Kita ini memang so pinter. Kita kan nggak tahu 100% juga kan. Bahas bumi bulat sama bumi datar aja itu rame tuh ya. Siapa tahu kita memang salah gitu loh. Ada loh kemungkinan loh. 1%, 2% lah gitu ya. Iya, bisa. Nah, jangan so pinter juga sebenarnya, gitu aja. Makanya saya bilang luar biasa ya ilmu di metafisika ya, apalagi di numerologi ya. Ini tuh bisa melihat dan tanda kutip ya, bisa melihat semuanya. Pribadi kita, ya pekerjaan yang cocok, terus perjalanan kehidupan kita, masa depan kita, bahkan sampai di kehidupan sebelumnya. Itu bisa kebaca semua. Jadi buat teman-teman ya, buat orang-orang yang memang pengen tahu tentang atau lebih mengenal tentang diri dia sendiri, menurutku salah satunya adalah dia perlu tahu yang namanya ilmu di bidang metafisika, termasuk di numerologi. Itu jadi lebih mengenal loh kok. Tahu nggak Bro Leo? Mengapa dengan ilmu-ilmu metafisika ini seakan-akan bisa memprediksi kehidupan seseorang? Karena tanpa sadar pun dari dulu, dari mama papa kita, dari orang-orang tua, dari bahkan kakek nenek kita ya, itu selalu ngomong begini, hati-hati loh kalau bergaul sama dia ya, nanti jadi bajingan gitu kan. Bener. Hati-hati loh, jangan suka kesini, nanti sama dia ini gini. Nah, kita disekolahin sama orang tua, pasti dicariin sekolah yang bagus, bener nggak? Betul. Dengan tujuan apa? Pasti masa depan kita kan? Betul. Agar minimal bergaul juga dengan teman-teman yang dalam tanda petik berguna untuk kita. Betul. Nah, kita jangan sampai terseret ke pergaulan bebas, pergaulan negatif, macam-macam kan? Itu kan ramalan ya. Karena mereka seakan-akan bisa meramalkan kalau kita bergaulnya nggak bener sama orang-orang yang banyak nggak bener, maka kita akan jadi orang yang nggak bener juga, begitu kan? Betul. Itu kan sebuah pola, gitu kan? Nah, ini juga sebuah pola sebenarnya. Nah, inilah yang kita baca sebenarnya dari metafisika semacam ini. Kita mempelajari pola. Oh, kalau kamu begini, nanti seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tapi hasil fixnya seperti apa? Itu semua orang punya free will. Orang pun diramalkan di fase, misalnya diramalkan di fase lagi nggak bagus, misalnya ada ya, misalnya tahun ini kamu lagi nggak bagus, kamu lagi ciong katanya atau apalah gitu kamu ekonomi lagi nggak bagus, hubungan lagi nggak bagus, maka sebenarnya
apa yang harus dia lakukan dengan ramalan semacam itu? Dia harus makin waspada gitu ya. Makin waspada, jelas. Waspada. Kalau ada godaan, makanya di tempat kerja, untuk di komunitas, di pertemanan, ya hati-hati. Jangan sampai banyak yang goda, kita ini gitu kan, kita nyambut gitu kan. Dan juga jangan banyakan gaya gitu loh ya. Show off gitu ya. Gitu kan. Memang tahunnya lagi tahun harus lu ngumpet dulu lah gitu. Itu dari ekonomi ya, dari keuangan. Kalau enggak nanti kita kena aja nih badai-badainya kan. Makin banyak badai yang kita kayaknya sengaja nantang gitu kan. Sengaja nantang kata orang kan. Nah, kita jangan nantangin. Jangan nantangin takdir katanya gitu. Benar ya. Nah, ya kita rem. Lagi musim dingin, musim salju, lu nggak pakai baju jalan-jalan kan. Iya. Jadi itu persiapan kan. Pakai mantel apa segala macam. Dibilang tahun ini bakal ada kecelakaan besar. Iya. Ya udah, waktu kita nyetir jangan ngebut-ngebut. Jangan sambil teleponan gitu kan, dikasih tahu. Hati-hati gitu kan. Kita jaga diri dong. Betul. Nah, paling mungkin ada juga, tapi lecet-lecet dikit lah ya, nyenggol-nyenggol dikit. Nggak hancur. Makanya kayak gini-gini ya. Kita tuh bukannya misalnya di dalam apalagi kayak di numerologi ya. Saya selalu bilang, ini bukan nakut-nakutin ya. Justru mindsetnya dirubah. Ini untuk lebih mengantisipasi daripada datang tiba-tiba. Iya, tanpa ketahuan. Biasa kan kalau nggak dikasih tahu itu kan kita tuh kesadarannya kan kurang. Betul. Ya? Nggak siap biasanya. Nggak siap. Persiapan itu kurang. Tapi kalau dikasih tahu, wah lebih aware. Misalkan kayak di numerologi nih, hati-hati ya tahun ini kamu tuh bisa ditawarin sama bisnis yang ilegal. Ya. Hati-hati ya tahun ini kesehatan kamu tuh agak berkurang nih, agak lemah nih, apalagi di bagian peredaran darah gitu. Hati-hati ya. Misalkan tahun ini tahun yang agresif misalkan, ya. Kamu sibuk segala macam. Nah, ada juga yang bagus-bagus ya. Wah, tahun ini nih kamu bisa mendapatkan banyak uang. Nah, ketika dikasih tahu yang bagus-bagus pun, ini juga harus ada persiapan. Persiapannya apa? Ya kalau dapat duit banyak ya jangan boros, disimpan atau diapain, alokasinya tempat yang bagus, gitu-gitulah. Yes. Gitu. Dan pada saat asik loh sebenarnya kok. Pada saat diramalkan misalnya tahun depan nih misalnya bakal dapat duit banyak gitu kan, atau setahun atau 2 tahun lagi bakal dapat duit banyak gitu kan. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang kamu lakukan tahun ini, ya kan? Betul. Jangan tunggu tahun depan. Iya, tunggu tahun depan. Emang itu duit jatuh dari langit kata orang gitu kan? Betul. Enggak jatuh dari langit bro gitu kan? Betul. Bukan kita buka pintu sekarung duit jatuh dari langit. Nah itu menyalahi hukum alam gitu kan? Nah Tuhan mungkin mau bantu tapi bukan cara begitu juga kali ya. Betul. Nah kita harus mempersiapkan jalannya. Nah mungkin kita saat ini misalnya tahun depan bakal ada terima duit banyak 2025 2026 maka apa yang aku harus lakukan di 2024 ini bahkan 2023 mungkin ya yaitu apa, aku harus mempersiapkan jalannya uang untuk datang kepadaku. Jadi salurannya jangan mampet. Iya betul, itu saya setuju. Iya. Jadi caranya membuka supaya jalur uang itu bisa datang tanpa mampet gimana? Gampang. Kalau masih bingung, yaitu apa? Cek lagi, benar-benar enggak? Kita benar-benar sudah bekerja meluangkan waktu di core competence kita, di aktivitas-aktivitas yang paling membuat kita bahagia, paling membuat kita yang paling kita bakat, yang punya bakat dan minat itu paling yang kuat, paling apa? Berpotensi. Ya, potensi kita tuh ada di mana? Ini aku sudah di jalur yang tepat belum, gitu kan? Betul. Itu cek dulu. Nah, kalau belum, sekarang mulai berubah. Supaya apa? Persiapan ke 2025 supaya maksimal uang itu bisa datang. Betul. Di sesuatu yang kita jago. Betul. Kita temuin kita jago di mana gitu loh. Betul. Kita jagonya di mana? Itu kita kuatin. Kita belajar habis-habisan. Kita kuatin, kita belajar, kita train diri kita. Inilah justru sekarang ini waktunya kita bukan mendulang duitnya, tapi kita harus menempa diri gitu kan. Tempa diri sebanyak mungkin. Nah, baru nanti 2025 jalannya sudah ada semua nih kan gitu loh. Nah, lancar deh. Dapat rezeki gede pun nggak kaget gitu. Lalu lintas lancar. Asik. Jalannya sudah ada. Betul. Jalannya dibangun dulu. Kalau nggak ada jalan gimana? Dan gini ya, di dalam metafisika ya, apapun ilmunya ya, termasuk juga di numerologi. Kapan rezeki datang, kapan kita harus antisipasi segala macam, itu semuanya kebaca semua kan. Enak ya, jadi kayak kita punya map ya. Betul. Kita bisa mapping kehidupan kita kan. Betul.